Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Hans Electronic Service. Biar kabar bosku, semoga bosku semuanya selalu sehat, rezekinya tambah lancar, selalu sukses dan tetap semangat. Oke bosku, di video kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana caranya memperbaiki TV tabung ya, TV tabung merek Sharp Alexander ya, ini Sharp Alexander dengan kerusakan protek ya, mati protek, jadi TV ini tidak bisa dinyalakan. Jadi ketika dinyalakan langsung protek ya, seperti ini. Saya akan tunjukkan ini ya. Ini tombol power saya nyalakan, lampu standby nyala, terus playback nyembur sebentar, setelah itu protek ya, mati lagi. Jadi seperti itu. Kalau diulang lagi seperti itu ya, ulang lagi, bisa nyalakan lagi, playback akan nyembur sebentar, seret gitu, terus akan mati protek ya, akan protek lagi. Oke, seperti itu ya kerusakannya. Di video tadi juga saya akan jelaskan caranya mengatasi protek pada TV Sharp. Bagi bosku yang belum subscribe channel Hans Electronic Service, yuk klik tombol subscribe di bawah dan jangan lupa nyalakan ikon loncengnya agar tidak ketinggalan video selanjutnya dari saya. Oke bosku, langsung saja ke tutorialnya. Oke bosku, ini TV-nya sudah saya bongkar. Tutup belakang dari TV Sharp Alexander ini sudah saya bongkar, saya copot ya. Ini TV-nya masih TV flat ya, ini bukan slim, jadi masih tipe flat tabungnya, belum yang slim. Ini tadi bongkar tutup belakangnya agak susah ya, karena mesin TV Sharp ini kadang-kadang nempel di bagian bodi belakang, jadi agak susah nyopotnya. Oke, TV Sharp ini protek jadi ya, sudah saya lihatkan di depan tadi. Kalau dinyalakan, pertama kali dinyalakan hidup sebentar, belum sempat ada gambar langsung protek lagi. Jadi suara playback nyembur sebentar terus protek, mati gitu ya, standby. Oke, jadi ini langsung saja kita eksekusi. Oke bosku, ini tinggal ditarik ya mesin TV-nya, udah saya copot bodi belakangnya. Oke, yang perlu diperhatikan jika memperbaiki atau servis TV Sharp atau yang lain, jika rusaknya protek ya, yang perlu diperhatikan adalah tegangan di elko primer, elko 308 volt itu harus kosong dulu ya. Dan juga kabel steker harus dicopot ya, kabel steker harus dipastikan tercabut dari stop kontak, kalau enggak nanti bisa bahaya bosku. Oke, langsung aja ini kita tarik dulu, saya tarik dulu ya. Seperti ini penampakan mesin TV Sharp. Kalau Sharp itu kan rajanya protek ya, jadi Sharp itu terkenal dengan pin proteknya yang sangat banyak dan susah dilacak gitu ya katanya. Ya emang betul ya, kalau TV Sharp itu memiliki banyak pin protek. Kalau TV ini teknologinya udah gimana ya, banyak pin proteknya, jadi rusak sepele aja proteknya sampai standby ya, nggak bisa hidup sama sekali. Rusak di bagian RGB pun sampai protek. Oke, ini saya balik dulu mesin TV-nya. Oke, ini sudah pernah diservis. Terus dulu sinyalnya saya majukan dulu. Oke, bisa dilihat di sini ada jember-jemberan kabel. Ini ya, juga ada jemberan kabel. Jadi ini sudah pernah diservis. Ya, mesin TV ini sudah pernah diservis. Ini katanya dulu rusaknya cuma suaranya ya, suaranya nggak ada, jadi untuk menonton TV nggak ada suaranya, cuma gambar aja. Terus kemudian tahu protek ya. Oke, pertama kita kosongkan dulu elko tegangan di elko primernya. Kita cek ya apakah masih pakai tester. Testernya saya di sini ya, jelas. Oke, ini tegangan, nah ini masih 12 volt, shotkan aja. Oke, sudah di shotkan ya. Kalau lebih aman pakai lampu bohlam 100 watt ya, agar lebih aman. Oke, setelah itu kita
kita cek dulu tegangannya apakah B plusnya normal ketika nyala sebentar itu ya. Saya coba dulu. Oke, saya ambil dulu kabel power ya. Pasangkan dulu bosku. Oke, hati-hati ya bosku, tegangan tinggi soalnya. Oke, saya colokkan dulu bosku. Ini kabel multitesternya yang probe hitam, ground ya, ground. Dan yang ini untuk tegangan B plusnya. Coba saya cek dulu B plusnya bosku. Oke, saya cek dulu ya tegangan B plus. Saya cari dulu pin tegangan B plus ya, ini ya, kedua bukan B plus yang ini keluar dari output regulator power supply ya. Saya cek dulu, masih tersimpan tadi ini ya tegangannya. Oke, saya akan colokkan ini. Kita baca dulu tegangannya sebelum mesin TV-nya protek ya, secepat mungkin kita baca. Oke, saya colokkan. Oke, ini ketika start pertama kali sebelum protek ya, terus akhirnya mesin TV pun protek. Berarti TV sub ini mengendalikan standby atau on off nya, kontrolnya di bagian driver horizontal ya, bukan di B plusnya. B plusnya masih normal 123,3. Oke, cek lagi tegangan yang lain mungkin. Tegangan 14,5 masih normal. Ini 12 volt juga normal ya bosku. Cek tegangan di IC memori. Bentar. 5 volt juga normal ya, 4,6. Berarti TV ini protek di bagian, entah saya di bagian mana, apakah di bagian audionya atau power amplifiernya ya. Katanya rusaknya pertama nggak ada suara, berarti mungkin proteknya di bagian penguat suaranya atau bagian driver amplifiernya ya. Oke, saya cari dulu pin proteknya ya dari mesin TV sub Alexander 21 ini nih. Saya akan infokan lagi. Oke bosku, setelah saya cek, setelah saya cari, akhirnya ketemu juga pin protek utama TV sub Alexander ini ya. Jadi pin protek utamanya sudah ketemu ya. Ini memakai IC chroma atau IC chroma ini, IC chroma sub serinya IX B855WJZZ ya. IX B855WJZZ. Jadi dari IC chroma ini ada 3 pin protek ya. Setelah saya cari-cari di Google tadi, Mbah Google, proteknya ada 3 pin proteknya. Terus tadi saya coba dulu melepas pin protek utama ya di kaki pin nomor 63 ya. Di pin IC chroma ini nomor 63 ini proteknya saya lepas ya, berupa sebuah jumper ini. Bukan resistor tapi jumper ternyata ini ya, jumper kabel biasa ya, jumper kawat. Setelah saya lepas ternyata TV-nya nyala ya, TV-nya berhasil nyala, playbacknya nyembur ya. Tapi setelah nyala tampilannya ngeblank, terus ada garis-garisnya gitu ya. Jadi rusaknya ini di bagian modul RGB atau supply tegangan RGB 180 ya, biasanya ada yang drop. Oke, saya akan coba dulu kalau TV ini sudah nyala ya, tapi gambarnya blank, tampilannya blank, bergaris-garis ngeblank putih itu. Saya coba dulu ini, saya nyalakan, colokkan listriknya. Oke, udah nyala. Oke, bisa didengar ada bunyi desis dari playback, artinya playbacknya nyembur. Dan tegangan B plus saya cek pakai tester. Cek ini 119, berarti ini sudah playback, sudah bekerja. Dan cek juga tegangan tuner 33 volt, juga drop ya kayaknya, juga drop.
Oke, saya cek lagi tegangan 5 voltnya coba. Ada 5 volt. Oke bosku, ini tegangan RGB ya, supply untuk modul RGB nya 180 atau 185. Saya cek ya, ternyata cuma terbaca di sana 24 volt. Jadi tegangan untuk RGB ke atas ini ya, saya cek di atas juga sama. Ini saya cek di atas di modul RGB nya juga sama ya, terbaca cuma 24,4 ya. Berarti ini sangat dropnya sangat banyak ya, harusnya 180, drop sampai segini. Oke, saya akan cek dulu apakah ada dioda ultrafast dari output playback yang satu ataukah elko filter 180 nya kering. Oke, saya akan cek dulu. Ini saya lihatkan dulu tampilan depannya ya. Oke, ini kan sudah nyala. Nah, tampilannya saya lihatkan. Oke, seperti ini bosku. Di gambarnya ngeblank ya, bisa dilihat gambarnya ngeblank bosku. Ini bosku, TV subnya bisa nyala tapi tampilan atau gambarnya ngeblank putih disertai garis-garis buku ya, di blank putih garis-garis buku. Oke, berarti ini rusak bagian RGB nya. Saya akan cek dulu, nanti saya akan infokan lagi apakah yang rusak sebenarnya. Oke bosku. Oke, setelah saya cek, saya telusuri, ternyata benar ya, dugaan saya tadi. Rusaknya adalah elko tegangan 180 volt, elko filter bagian tegangan RGB ya, tegangan ke modul RGB yang di atas ini ya, ini ke sini dari output playback. Ini setelah dioda penyiarah, dioda ultrafast masuk ke elko filter ini ya. Jadi elkonya ini itu ngofong kakinya ya, jadi kakinya tertinggal di PCB dan ini seperti mengeluarkan cairan ya, menggelembung elkonya. Tapi menggelembungnya di bagian bawah ya, bisa dilihat bos-bosku ini ya. Elkonya bagian atas masih baik-baik saja, tapi bagian bawah menggelembung ya, kembung dan mengeluarkan cairan di bagian salah satu kakinya ya. Jadi kakinya copot satu tadi. Mana tadi? Kakinya copot satu. Oke, jadi elko ini ya 33 mikrofarad 250 volt, ini berada di bagian tegangan 180 185 untuk tegangan RGB ya, tegangan RGB modul di belakang CRT itu ya, namanya modul RGB atau modul matriknya. Oke, ini saya akan ganti dulu elko filternya. Biasanya rusaknya itu bagian sering pada elkonya ya, jadi TV yang gambarnya ngeblank terus ada garis buku-buku, ngeblank gak ada gambar, ngeblank putih atau ngeblank merah, ngeblank pink ya, putih atau pink disertai garis buku ya. Garis buku itu yang disebabkan oleh elko filter di bagian tegangan 190 195 atau dioda ultrafastnya yang short ataupun resistor yang untuk jumper itu biasanya ada yang molor nilainya. Kalau untuk TV Polytron itu menggunakan tegangan 200 volt untuk RGB, kalau sub ini pakai 180 ya. Oke, saya akan ganti dulu elko-nya dengan yang baru. Oke, bosku, jadi elko yang tadi rusak ya, ini elko pada tegangan 180 volt RGB, tegangan RGB. Saya akan ganti menggunakan ini aja elko-nya. Jadi elko yang saya punya ini 22 mikrofarad 250 volt ya. Yang penting voltasenya sama dan mikrofaradnya enggak terlalu rendah ya. Karena stok elko yang nilainya sama seperti ini 33 mikrofarad habis ya di bengkel saya, jadi adanya cuma 22 mikro saja. Gak apa-apa, ya ganti pakai ini. Semoga aja hasilnya jos lagi. Oke bosku, akan pasang dulu elko ini. Oke bosku, setelah elko filter di bagian RGB ya, tegangan 190 saya pasang. Ini saya coba nyalakan dan hasilnya pun normal ya. Ini saya cek dulu tegangan B+ nya dulu ya. Pertama B+ nya normal 119. Oke, setelah itu kita cek lagi tegangan RGB 180 volt yang tadinya sebelum diganti elko tuh tegangannya drop sampai 24 volt ya, sekitar itu. Sekarang kita cek tegangan RGB nya berapa. Oke,
Oke, sekarang tegangan RGB-nya terbaca di multitester normal ya, 197,0, 197 volt. Ini normal ya tegangan RGB-nya. Kita cek juga di bagian modul RGB di sini di atas ya, di bagian CRT-nya. Oke, juga normal tegangannya. Oke, saya akan tunjukkan tampilan depannya gambarnya ya. Jadi sudah normal, ini sudah tampil gambarnya bosku. Oke bosku, ini hasilnya bosku ini. Jadi ini gambarnya sudah tampil normal ya, tinggal nanti diatur lagi, di set lagi bagian screen dan fokus di playback ya. Ini gambarnya ya, TV sub Alexander sudah normal, tampilannya sudah ada ya, gambarnya sudah muncul. Tadi kan gambarnya cuma berupa garis-garis buku dan ngeblank ya, jadi kan gambarnya cuma ngeblank putih dan garis-garis buku. Sekarang sudah ada tampilannya ya. Ini tampilan receiver, ini saya inputkan di AV1 receiver kayak gini ya, sudah ada. Nanti tinggal diatur lagi fokusnya dan screennya ya. Kurang fokus ini, jadi yang penting ini sudah ada gambarnya, sudah normal. Oke bosku, di gambar sudah ada. Sekarang masalah problem kedua, yaitu kata yang punya nggak ada suaranya ya, jadi suaranya nggak ada. Coba saya cek lagi bagian audio, input dan output suaranya. Yang penting gambarnya sudah ada dan TV-nya tidak protek lagi. Saya cek dulu bagian suaranya, katanya nggak ada suara, jadi saya cek dulu. Oke, saya skip dulu videonya agar tidak kepanjangan. Oke bosku, ini sudah saya cek bagian suara ya, terutama bagian output atau input audio amplifiernya, bagian suara ya tentunya ya, driver amplifier ini saya coba nyalakan lagi. Ternyata tadi rusaknya cuma di solderan aja ya, solderannya agak ngefong, kendor ya, jadi saya solder ulang dan lihat hasilnya ya. Oke, saya nyalakan dulu TV-nya. Ini kabel speaker sudah saya tancapkan ya. Coba saya pegang bagian input audionya, jadi dengar ya. Ini saya pegang dulu, saya pegang bagian input audionya di sini, di AV2 dan di AV1. Saya akan coba semua input audionya apakah normal. Oke, setelah penyolderan ini saya pegang dulu. Oke, ini di pusatnya audionya ya, seperti ini. Ini di AV2 input L, input R. Sekarang di AV1 saya pegang dulu inputnya normal, saya pegang input L normal, input R juga normal. Oke, setelah saya melakukan penyelesaian ulang di bagian driver amplifiernya sudah normal. Jadi saya solder di bagian sini ya, ini ada pin IC banyak ya, yang banyak ini adalah pin IC driver amplifiernya. Jadi IC drivernya pakai IC ya, satu blok IC itu untuk input LR dan outputnya juga stereo ya. Jadi untuk stereo outputnya juga stereo, L dan R, kanan dan kiri. Oke, ini sudah normal. Saya pegang-pegang inputnya juga sudah ada suaranya. Jadi cuma solderan aja. Yang penting itu ya. Kalau TV sub itu yang penting pin protectnya jangan sampai ada kendor. Biasanya kalau di dioda sender ya, itu kan sebagai mendeteksi proteknya di sender atau transistor, itu kalau sampai ngefong soldernya bisa menyebabkan TV-nya protek, nggak bisa nyala ya. Jadi bisa kerusakan dari pin proteknya sendiri. Jadi perlu disolder ulang ya. Jadi sudah saya solder ulang bagian power supply STR-nya ini, bagian playback tentunya, dan jangan lupa bagian transistor horizontal, kapasitor horizontal, bagian IC vertikal ya. Bagian vertikal itu yang panas, dan juga bagian driver amplifier itu yang sering panas ya. Oke, seperti itu ya cara servisnya. Jadi TV-nya sudah nyala tadi, sudah saya perlihatkan juga. Jadi cuma seperti itu ya bosku. Sudah tampil gambarnya. Jadi seperti itu, cukup mudah. Jadi ini TV subnya, TV sub Alexander ya. TV sub Alexander 21 ini sudah saya rapikan dan sudah saya tutup kembali
cover atau casing belakangnya sudah saya tutup dan saya baut semuanya, dan ini sudah saya coba, saya colokkan dan hasilnya pun sudah jadi bosku. Oke, alhamdulillahirobbilalamin. TV sub Grid Alexander 21 in flat ini sudah jadi bosku. Jadi seperti ini tampilannya. Tuh layar biru ya, ini layar tampilan awal biru, sub, ada tulisan subnya. Nanti tinggal dicolokkan input sinyal videonya, input AV1 ya atau AV2. Nanti tinggal dikasih gambar, coba untuk receiver, untuk gambar apa ya, nonton TV atau untuk DVD juga bisa. Yang penting TV sub ini sudah bisa nyala normal ya, sudah tampilan sudah muncul. Tadi kan sebelum saya servis, sebelum saya perbaiki, TV-nya nggak bisa nyala ya. Jadi sebelum saya servis TV-nya Protect standby, nggak bisa nyala, gagal on. Sekarang TV-nya sudah nyala normal. Oke bosku, seperti itu bosku. Mantap jiwa. Oke, ini tinggal dikasih input sinyal audio videonya ya bosku. Yang penting ini sudah jadi dan siap dikembalikan ke yang punya. Oke. Oke bosku, jadi ini TV subnya akan saya coba menggunakan gambar ya. Saya akan coba menggunakan input sinyal video atau input video atau gambar dan suaranya. Oke, saya akan nyalakan. Tadi sudah saya pasang kabel RCA untuk video dan audionya. Oke, saya nyalakan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, motor nyala dan kita lihat gambarnya seperti apa bosku. Oke, suara sudah muncul. Dan oke bosku, AV1 ini PAL ya, tipe gambarnya PAL. Oke, sudah berhasil bosku, sudah berhasil normal TV-nya. Jadi ini saya coba menggunakan tampilan gambar dan video. Saya coba menggunakan input video ya dari receiver parabola, receiver matrix. Di sini saya menggunakan receiver matrix Burger Ota MPEG 2 ya. Jadi belum yang MPEG 4 tapi masih MPEG 2. Yang penting sudah lumayan, sudah jelas gambarnya ya. Jadi sudah saya atur ini di menu, terus di picture sudah saya atur ya, kontrasnya, color, brightness, sharpness, white temp, temperaturnya saya di netral ya, nggak di blue, nggak di red, jadi netral. Ini sudah saya setting di menu dan di service mode sudah saya set semua. Jadi gambarnya sudah normal ini bosku. Seperti ini bosku. Jadi sudah normal. Oke, ini ya bosku, gambarnya sudah normal. TV sub Grid Alexandernya sudah bekerja dengan baik dan normal ya bosku. Alhamdulillahirobbilalamin. Ini gambarnya di kamera mungkin sedikit bergetar ya bosku, karena efek kamera ya. Sebenarnya gambarnya sudah normal. Ini gambar atau tampilan video, tampilan gambarnya di videonya atau di kamera mungkin seperti bergetar-getar gitu, tapi aslinya sudah normal ya, nggak ada getar sama sekali. Ini bergetar ini karena efek kamera ya, efek kamera, jadi gambarnya bergetar-getar kayak gitu ya bosku. Oke bosku, sudah normal seperti itu bosku. Mudah untuk memperbaiki dan servis TV sub Grid Alexander dengan kerusakan mati standby protect. Oke bosku, sampai jumpa di video berikutnya. Oke bosku, sekian dulu video kali ini tentang perbaikan
TV Sub Alexander dengan kerusakan protek ya, nggak bisa nyala. Sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat. Bagi bosku yang suka dengan video ini silahkan klik like-nya, jangan lupa di share ke sosial media, dan jangan lupa kalau ingin bertanya silahkan tulis komentar di bawah video ya. Salam sukses, salam satu hobi elektronika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.